Om Swastiastu. Pada kesempatan kali ini, saya perwakilan dari Kelompok 9 akan memaparkan presentasi tentang manajemen konduksi dengan materi kurva S, arus kas, dan list cost analysis atau LCA. Sebelum masuk ke dalam materi, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok 9, yaitu dengan saya sendiri, Imanir Nuryansa Putra dengan akhiran NIM 097, dan rekan saya Iwayan Donarian Haja Putra dengan akhiran NIM 098. Masuk ke dalam materi pertama, yaitu kurva S. Apa itu kurva S? Kurva S merupakan hasil plot dari bar chart yang bertujuan untuk mempermudah melihat kegiatan-kegiatan yang masuk dalam jangka waktu pengamatan progres pelaksanaan proyek menurut kalahan tahun 1990-an. Definisi lain dari kurva S adalah grafik yang dibuat dengan sumbu vertikal sebagai nilai kumulatif biaya atau pelaksanaan progres kegiatan dan sumbu horizontal sebagai waktu. Kurva S juga dapat menunjukkan kemampuan proyek berdasarkan kegiatan, waktu, dan bobot pekerjaan yang dipresentasikan sebagai presentasi kumulatif dari seluruh kegiatan proyek. Kemudian ada kegunaan kurva S. Kurva S dapat menunjukkan kemampuan proyek berdasarkan kegiatan, waktu, dan bobot pekerjaan yang dipresentasikan sebagai presentasi kumulatif dari seluruh kegiatan proyek. Visualisasi kurva S memberikan informasi mengenai kemajuan proyek dengan membandingkan terhadap jadwal rencana. Dari beberapa definisi di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa kegunaan dari kurva S adalah sebagai berikut. Kegunaan yang pertama adalah untuk menganalisis kemajuan atau progres suatu proyek secara keseluruhan. Lalu, fungsi kedua adalah untuk mengetahui pengeluaran dan kebutuhan biaya pelaksanaan proyek. Dan fungsi ketiga adalah untuk mengontrol penyimpanan yang terjadi pada proyek dengan membandingkan kurva S rencana dengan kurva S aktual menurut Imam Soeharto. Pembuatan kurva S. Langkah-langkah dalam pembuatan kurva S yang pertama yaitu membagi persentase bobot biaya pekerjaan pada durasi. Maksudnya adalah uraian untuk mendapatkan nilai bobot pekerjaan digambarkan dalam bentuk skema sebagai berikut. Persentase bobot pekerjaan hasilnya didapat dari volume pekerjaan dikali harga satuan pekerjaan per harga bangunan dikali 100%. Contohnya, diketahui volume pekerjaan balok seluf adalah 0,15 meter kali 0,20 meter kali 100 meter. Maka didapatkan hasil volume dari pekerjaan seluf tersebut adalah 3 meter kubik. Lalu harga satuan pekerjaan seluf itu adalah 3 juta rupiah per meter kubik. Jadi, harga total bangunan adalah 300 juta rupiah. Ditanya, persentase bobot pekerjaan balok seluf. Maka bisa persentase bobot pekerjaan bisa didapat dengan cara volume dikali harga satuan pekerjaan per harga bangunan dikali 100%. Hasilnya adalah 3 dikali 3 juta rupiah per 300 juta rupiah dikali 100%. Didapat hasil 3%. Jadi, pekerjaan balok seluf yang telah siap seluruhnya mempunyai persentase bobot sebesar 3% terhadap pekerjaan bangunan keseluruhannya. Lalu langkah berikutnya adalah mencari persentase bobot biaya tiap pekerjaan. Seperti pada tabel berikut. Semua pekerjaan-pekerjaan ini bobot-bobotnya sudah diketahui dari hasil perhitungan dengan menggunakan rumus yang ada sebelumnya. Lanjut. Lalu langkah berikutnya adalah membagi persentase bobot biaya pekerjaan pada durasi. Setelah bobot didapatkan, maka ditempatkan pada kolom bobot yang ada di bar chart yang telah tersedia. Lalu bobot-bobot yang dapat itu dibagi dengan durasi pekerjaan atau kegiatan sehingga didapat bobot biaya untuk setiap periodenya. Ini dapat digambarkan seperti contohnya ini, pekerjaan fondasi bobotnya adalah 15,41%. Pekerjaan fondasi ini bisa dibagi menjadi 3 sesi, 3 minggu seperti terlihat pada bar chart menjadi 5,14% pada setiap sesinya. Lalu langkah berikutnya adalah menjumlahkan persentase bobot biaya pekerjaan pada setiap lajur waktu dan membuat kumulatif dari persentase bobot biaya pekerjaan pada lajur persentase kumulatif bobot biaya. Yang dimaksud adalah menjumlahkan bobot-bobot biaya sesuai dengan kolom lanjut dan hasilnya akan ditempatkan pada bagian bobot biaya yang ada di bagian bawah bar chart. Seperti ini adalah yang rencana progres mingguan persentasenya, bisa dilihat seperti yang ada di bawah berikut. Lalu ini dimaksud dengan membuat kumulatif dari persentase bobot biaya pekerjaan pada lajur persentase kumulatif bobot biaya adalah
bobot biaya yang diakumulatif untuk setiap periode. Seperti ini periode bulan Maret kita akumulatifkan, jadi ada seperti di bawah ini. Hal ini dimaksudkan untuk mengetahui progres biaya proyek yang nantinya akan kita gunakan untuk membuat arus kas rencana yang untuk proyek. Lalu berikutnya kita buat garis kurva S dengan memakai rencana progres kumulatif. Caranya adalah dengan kita menyeleksi seluruh progres kumulatif yang ada di bawah seperti gambar berikut. Lalu kita insert dan pilih grafik line yang akan kita pilih dan jenis line with marker seperti gambar berikut. Lalu hasil akhirnya grafik garis akan muncul di lembar kerja, dan sisanya kita hanya perlu menyesuaikan dengan sesuai dengan apa yang kita inginkan, misalnya mengganti warna garisnya atau yang lain-lain. Sekian kira-kira langkah-langkah untuk pembuatan kurva S, dan presentasi akan dilanjutkan oleh teman saya. Apa itu arus kas atau cash flow? Arus kas atau cash flow adalah salah satu produk perencanaan di antara produk perencanaan yang lain dalam perencanaan konstruksi, seperti penjadwalan, metode konstruksi, dan anggaran biaya pelaksanaan menurut Asianto 2005. Arus kas akan menjelaskan keluar masuknya uang selama pelaksanaan proyek konstruksi, dan juga sebagai alat memperkirakan kondisi keuangan pada masa mendatang. Pentingnya arus kas dalam proyek konstruksi. Poin pertama yaitu arus kas menggambarkan jumlah uang yang akan dibutuhkan selama pelaksanaan proyek konstruksi sebagai fungsi dari waktu dan akan memberi peringatan sebelum terjadi masalah. Dengan kata lain, arus kas menggambarkan risiko keuangan pada proyek. Poin kedua yaitu biaya dan waktu adalah dua item penting dalam kesuksesan suatu proyek konstruksi. Untuk itu, analisis arus kas sangat penting untuk mendapatkan gambaran integrasi biaya waktu dari suatu proyek. Poin ketiga yaitu arus kas menyimpulkan dan memberikan gambaran singkat mengenai seluruh bentuk situasi keuangan proyek yang akan dengan mudah digunakan dan dipahami oleh manajer proyek, kontraktor, pemilik, atau para penyedia jasa lainnya. Dalam membuat arus kas, diketahui unsur utama yang terbagi menjadi dua bagian menurut Asianto 2005, yaitu yang pertama adalah jadwal penerimaan dan yang kedua yaitu jadwal pengeluaran. Unsur arus kas. Yang pertama yaitu jadwal penerimaan. Unsur utama dari cash flow adalah penerimaan. Karena dari penerimaan atau rencana penerimaan yang ada, maka terjadilah kegiatan pengeluaran. Untuk proyek konstruksi, realisasi penerimaan sangat ditentukan oleh sistem pembayaran yang telah ditetapkan pada surat perjanjian atau kontrak konstruksi menurut Asianto 2005. Cara pembayaran kontrak konstruksi ada bermacam-macam, yaitu di antara lain yang pertama, pembayaran dengan uang muka atau tanpa uang muka. Yang kedua, pembayaran bulanan. Yang ketiga, pembayaran termin. Dan yang keempat, yaitu pembayaran sekali di akhir. Jadwal penerimaan harus dapat disusun secara tepat dan akurat. Artinya, jumlah penerimaannya benar dan waktu cairnya tepat. Rencana jumlah penerimaan umumnya berkaitan dengan besarnya prestasi pekerjaan. Oleh karena itu, prestasi pekerjaan pada waktu tertentu, misalnya tiap akhir bulan, harus diperkirakan secara cermat. Selanjutnya ada grafik penerimaan. Grafik penerimaan berbentuk sebagai garis bertangga yang bergerak dari nol atau belum ada penerimaan sampai dengan total penerimaan. Grafik tangga di sini bentuknya sangat dipengaruhi oleh syarat pembayaran dari kontrak dan proses pelaksanaan. Grafik penerimaan dapat digambarkan seperti berikut ini. Nah, dari gambar di bawah ini dapat kita simpulkan yaitu yang pertama, kurva S di atas adalah grafik prestasi pekerjaan. Bila syarat pembayaran sebagai berikut yaitu yang pertama, termin 1 sebesar 20% setelah prestasi mencapai 25%. Yang kedua, termin 2 sebesar 25% setelah prestasi mencapai 50%. Yang ketiga, termin 3 sebesar 25% setelah prestasi mencapai 75%. Yang keempat, termin 4 sebesar 25% setelah prestasi mencapai 100%. Yang kelima, termin 5 sebesar 5% setelah selesai masa pemeliharaan 1 bulan. Nah, proses pencairan penerimaan memerlukan waktu 1 bulan setelah prestasi dicapai. Dari grafik tersebut, dapat kita jelaskan bahwa yang pertama, prestasi 25% dicapai pada minggu ke-18. Waktu penyelesaian prosedur penagihan selama 1 bulan, maka itu termin pertama cair pada minggu ke-22 sebesar 20%. Begitu seterusnya sampai waktu pemeliharaan 1 bulan sehingga selesai pemeliharaan pada minggu ke-44 atau bulan ke-11, maka
termin kelima cair pada minggu ke-48 atau bulan ke-12 sebesar 55%. Unsur arus kas berikutnya yaitu jadwal pengeluaran. Pedoman dasar pengeluaran adalah rencana kegiatan kerja, di mana berpengaruh langsung. Sebagai contoh, bila kegiatan membesar, maka pengeluaran juga membesar. Namun, hubungan tidak linear tergantung kebijaksanaan pembiayaannya, maupun cash atau kredit. Bisa saja kegiatan membesar, tapi pengeluarannya bertambah tidak terlalu besar, atau banyak kasus kredit, atau sebaliknya, kegiatan bertambah tidak terlalu besar, namun pengeluarannya bertambah cukup besar atau banyak cash menurut Asianto tahun 2005. Untuk perhitungan cash flow proyek, biasanya pengeluaran biaya tidak langsung, pajak-pajak, investasi, dan dividen tidak termasuk, tetapi hanya pengeluaran untuk biaya langsung saja. Pengeluaran untuk pembiayaan proyek polanya atau sistemnya tergantung pada kebijaksanaan operasional proyek dan yang diterapkan, yaitu pembayaran secara tunai atau cash dan pembayaran dengan jangka waktu atau kredit. Selanjutnya ada grafik pengeluaran. Grafik biaya terjadi akibat kebijaksanaan pelaksanaan proyek yang dilakukan di lapangan. Grafik ini berbentuk C, sehingga dapat disebut dengan kurva C. Grafik ini diperoleh dengan cara menghubungkan titik-titik biaya yang terjadi tiap bulan secara kumulatif. Oleh karena itu, bentuknya tergantung biaya yang terjadi pada tiap bulan pelaksanaan. Contohnya, pengadaan tenaga kerja dan tahap awal atau sebelum proyek dimulai, pengadaan peralatan kerja, dan pengadaan material proyek. Nah, grafik ini ada hubungannya dengan grafik prestasi, karena atas pembiayaan yang terjadi akan menghasilkan prestasi pekerjaan. Tetapi, hubungan kedua grafik ini tidak dapat disebutkan secara jelas menurut Asianto 2005. Hal tersebut disebabkan karena adanya beberapa kemungkinan, yaitu yang pertama, pembiayaan yang seluruhnya menyebabkan prestasi pekerjaan. Yang kedua, pembiayaan yang tidak menyebabkan prestasi pekerjaan. Yang ketiga, pembiayaan yang sebagian menyebabkan prestasi pekerjaan. Tanpa melihat ketiga macam kejadian pembiayaan di atas, grafik biaya dapat ditunjukkan pada gambar berikut. Unsur arus kas berikutnya yaitu kas awal. Pada umumnya, setiap proyek memerlukan kas awal untuk dapat memulai kegiatannya. Walaupun proyek dengan fasilitas pembayaran uang muka sekalipun tetap memerlukan kas awal. Hal ini disebabkan karena pencairan uang muka pekerjaan memerlukan waktu, sehingga tidak mungkin cair sebelum pekerjaan dimulai. Yang dimaksud kas awal adalah sejumlah uang yang harus disediakan pada awal kegiatan proyek, yang nantinya uang ini harus dikembalikan dari penerimaan di akhir proyek. Kas awal biasanya diperlukan di awal-awal proyek atau bulan pertama. Di dalam cash flow, kas awal adalah sejumlah uang yang harus tersedia pada setiap awal bulan. Dengan demikian, kas akhir pada bulan N adalah merupakan kas awal pada bulan N plus 1. Unsur arus kas berikutnya yaitu finansial. Finansial adalah keputusan keuangan untuk mengatasi dan menyelesaikan kondisi kas sesudah kas awal dan dengan melakukan pinjaman. Bila penerimaan cukup besar, maka dapat digunakan untuk mengembalikan seluruh atau sebagian pinjaman tersebut untuk memperkecil bunga. Bunga pinjaman dibayarkan satu periode setelah pinjaman yang pertama dan berjalan selama pinjaman belum terlunaskan. Provisi kepada bank tempat meminjam uang dibayarkan di awal bulan pinjaman sebagai administrasi pinjaman menurut Asianto 2005. Keputusan finansial yang baik tentu akan menghasilkan bunga pinjaman yang lebih kecil. Kebutuhan finansial dipengaruhi oleh kebijakan operasional dan kebijakan keuangan atau pembayaran. Unsur arus kas berikutnya yaitu kas akhir. Kas akhir adalah kondisi kas pada akhir bulan di mana merupakan penjumlahan dari kas sesudah kas awal dan total finansial. Oleh karena itu, aliran kas ini berasal dari pengembalian modal kerja dan penjualan pada aktivitas tetap menurut Asianto 2005. Selanjutnya yaitu termin. Termin adalah pembayaran dari pemberi tugas kepada pemberi jasa berdasarkan progres pekerjaan sesuai dengan kesepakatan dalam proyek. Lalu ada bentuk tabel arus kas. Bentuk tabel arus kas tanpa finansial dengan finansial adalah seperti pada contoh-contoh berikut ini menurut Asianto 2005. Contoh pertama yaitu ada contoh rencana cash flow proyek yang ditunjukkan oleh tabel 2.1 yaitu arus kas tanpa finansial bentuk pertama. Selanjutnya, contoh 2 juga merupakan rencana cash flow proyek yang dimana tabel 2.2 menunjukkan arus kas tanpa finansial berbentuk 2. Nah, sedangkan dengan contoh 3
Ini menggunakan tabel rencana cash flow proyek, yang dimana tabel 2.3 menunjukkan arus kas dengan adanya finansial. Selanjutnya ada list cost analysis atau LCA. Apa itu list cost analysis? List cost analysis merupakan metode analisis untuk mempermudah durasi proyek yang optimal, yaitu durasi dengan biaya total proyek yang minimal. Pada analisis ini, bila durasi proyek dipersingkat, biasanya direct cost akan naik seiring berkurangnya durasi proyek dan indirect cost akan turun. Seiring pula diperhitungkan adanya bonus sebagai penghargaan dari pemilik atas pelaksanaan proyek yang lebih cepat kepada pengelola proyek. Untuk melakukan perbaikan jadwal, dengan menggunakan metode ini, tambahan biaya sebagai pertukaran antara biaya dengan waktu yang dipercepat adalah biaya totalnya. Nah, dari gambar samping, kita bisa lihat bahwa biaya total proyek itu merupakan biaya direct cost ditambahin indirect cost dan dikurangi bonus, di mana nilai optimal yang diambil adalah nilai total proyek terkecil sehingga durasi proyek yang lebih singkat didapat sebagai hasil dari proses list cost analysis. Proses list cost analysis dilakukan pada semua kegiatan yang mengalami kritis dan ditunjukkan pada diagram PDM. Langkah perhitungan untuk list cost analysis. Yang pertama adalah identifikasi jalur kritis dan float. Dari hasil penjadwalan dengan PDM pada Microsoft Project 2007 didapatkan nilai float dan kegiatan-kegiatan yang termasuk dalam jalur kritis. Lalu langkah berikutnya adalah perhitungan produktivitas dan crash duration. Perhitungan untuk menentukan produktivitas dilakukan dengan cara membagi volume suatu kegiatan dengan waktu kegiatan. Seperti gambar rumus berikut adalah produktivitas sama dengan volume kegiatan per durasi kegiatan. Sedangkan perhitungan untuk crash duration dilakukan dengan membagi volume kegiatan dengan produktivitas harian ditambah dengan produktivitas kerja lembur. Dapat digambarkan sebagai berikut: crash duration sama dengan volume kegiatan per produktivitas harian setelah crash program. Langkah berikutnya dalam perhitungan list cost analysis adalah perhitungan normal cost. Normal cost yaitu biaya yang diperlukan untuk menyelesaikan kegiatan dengan kurun waktu normal. Biaya ini diketahui dari daftar analis. Lalu langkah berikutnya perhitungan crash cost. Crash cost adalah besarnya biaya yang diperlukan untuk menyelesaikan kegiatan dengan kurun waktu yang dipercepat atau crash duration. Biaya yang dimaksud dalam crash cost ini yaitu biaya normal ditambahkan dengan biaya lembur. Jadi crash cost sama dengan 8 jam dikali normal cost ditambahin 3 jam dikali biaya lembur. Lalu langkah berikutnya adalah perhitungan cash slope. Cash slope adalah pertambahan biaya langsung atau direct cost untuk mempercepat suatu aktivitas per satuan waktu. Rumus untuk menentukan cost slope yaitu crash cost dikurangi normal cost dibagi normal time dikurangi crash time, atau bisa disebut dengan delta cost dibagi delta time. Lalu berikutnya ada analis dengan metode list cost analysis. Perhitungan metode ini dilakukan dengan melakukan kompresi atau penekanan durasi atau waktu dari kegiatan proyek. Nilai cost slope yang digunakan yaitu nilai cost slope yang terendah. Tahapan pengkompresian list cost analysis yaitu yang pertama durasi normal yang kita bisa sebut dengan A, cost slope dengan kita sebut dengan B, crash duration kita sebut dengan C, total crash kita sebut dengan D. Total crash dapat dari hasil durasi normal dikurangin crash duration atau durasi yang dipercepat. Lalu ada kumulatif total crash yang kita simbolkan dengan E, total durasi yang kita simbolkan dengan F. Total durasi didapat dari durasi normal dikurangi dengan total crash. Lalu ada tambahan biaya yang kita simbolkan dengan G sama dengan total crash dikali dengan total crash. Lalu ada kumulatif tambahan biaya atau kita simbolkan dengan H sama dengan tambahan biaya 1 ditambah tambahan biaya 2, lalu ditambah dengan kumulatif tambahan biaya 1 tambah dengan tambahan biaya 3 dan seterusnya. Lalu ada biaya langsung, kita gambarkan dengan I sama dengan B dikali langsung ditambahin G1. G1 adalah tambahan biaya 1 dan B dikali B langsung ditambahin dengan tambahan biaya 2 dan seterusnya. Lalu berikutnya ada tambahan biaya lembur atau kita simbolkan dengan J. Tambahan biaya lembur itu rumusnya adalah cost slope dikali lembur dikali C.
crash duration. Contohnya, total gaji per jam adalah 80.000 dibagi 8 kemenangan 10.000. Maka lembur 3 jam kemenangan 1,5 dikali 10.000 ditambahin 3 kali 2 kali 10.000, maka hasilnya akan dapat 75.000 rupiah. Lalu berikutnya ada kumulatif tambahan biaya lembur, kita simulkan dengan K. Kita dapat dari hasil tambahan biaya lembur ditambahkan secara kumulatif, maka akan mendapatkan kumulatif tambahan biaya lembur. Lalu ada overhead atau biaya tak terduga lainnya. Lalu ada biaya tak langsung dengan simulkan dengan M, didapat dari kumulatif tambahan biaya lembur ditambahkan dengan biaya overhead ditambahkan dengan profit ditambahkan dengan pajak PPN. Lalu total cost kita simulkan dengan N, itu hasilnya didapatkan dari biaya langsung ditambahkan dengan biaya tak langsung. Maka berikutnya ada analisis optimalisasi biaya dan waktu. Optimalisasi biaya dan waktu proyek yakni dengan merencanakan penjadwalan ulang suatu proyek, tentunya dengan mempercepat beberapa item pekerjaan. Mempercepat pekerjaan dapat dilakukan dengan jalan menambah sumber daya yang ada, baik itu pekerja maupun peralatan. Setelah pekerjaan dipercepat, maka akan mendapatkan pekerjaan biaya atau cost loop pekerjaan yang dipercepat. Adapun tahapan-tahapan dalam mempercepat pelaksanaan proyek adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah perhitungan durasi pekerjaan, lalu yang kedua penyusunan jaringan kerja atau network planning, yang ketiga mengidentifikasikan jalur kritis dan perhitungan total float kegiatan, yang keempat ada crash program kegiatan yang dipilih, yang kelima ada perhitungan biaya langsung dan biaya tak langsung dan juga total biaya proyek. Lalu yang keenam ada analisis perhitungan biaya dan waktu. Lalu berikutnya ada perhitungan list cost analysis. Biaya list cost analysis meliputi biaya langsung atau direct cost dan biaya tak langsung atau indirect cost. Jika adanya bonus, maka jumlah dari biaya langsung dan biaya tak langsung harus dikurangi dengan bonus atau profit dari perusahaan. Lalu berikutnya ada perhitungan biaya tak langsung. Biaya langsung atau direct cost merupakan keseluruhan biaya proyek berjalan normal dan biaya langsung dapat Lalu berikut ada tabel daftar biaya tak langsung. Sumbernya yang kami ambil dari CV TKBA Konstruksi tahun 2015. Dari tabel di atas merupakan total keseluruhan biaya langsung proyek pembangunan gedung peternakan Kabupaten Bone Bolango sesuai dengan rencana anggaran biaya RAB adalah sebesar Rp1.411.755.000 dan sudah termasuk PPN sebesar 10%. Perhitungan crash program biaya proyek. Perhitungan crash program didasarkan pada kegiatan kritis berdasarkan hasil analisis network planning pada CPM, maka diperoleh kegiatan-kegiatan dipilih yaitu kegiatan dengan kode B, V, W, AD, AI, dan AJ. Kegiatan yang telah dipilih selanjutnya dihitung percepatannya berdasarkan data biaya langsung yang ada. Salah satu contohnya perhitungannya adalah sebagai berikut. Pekerjaan galian tanah untuk pondasi batu kali atau batu belah dan pondasi pur. Percepatan dilakukan dengan cara menambah jumlah pekerja dan jam kerja atau disebut lembur. Dalam kondisi normal, durasi pekerjaan adalah 7 hari dengan volume pekerjaan 240,91 meter kubik. Kapasitas tenaga kerja per 1 meter kubik adalah manor 0,04 orang per hari dengan upah Rp120.000, pekerja 0,4 orang per hari dengan upah Rp80.000. Perhitungan biaya tenaga kerja adalah sebagai berikut. Kapasitas pekerjanya kita lakukan perhitungan 1 dibagi 0,4, maka hasilnya 2,5 meter kubik per hari. Jumlah pekerjanya kita dapatkan dari hasil volume pekerjaan 240,91 dibagi 2,5 kapasitas pekerja dikali 7 hari, sedangkan kita dapat 14 orang. Upah pekerja sedangkan 14 orang dikali Rp80.000 dan hasilnya adalah Rp1.110.000 per hari. Kapasitas mandor adalah 0,1 dikali 14 orang sedangkan 1,4 dan kita bulatkan menjadi 2 orang. Upah mandor untuk 2 orang dikali Rp120.000 sedangkan Rp240.000. Upah tenaga kerja durasi normal pekerjaan 7 hari adalah Rp1.110.000 ditambah Rp240.000 dan lalu dikali dengan 7 hari. Hasilnya adalah Rp9.520.000. Dengan metode list cost analysis selanjutnya, pekerjaan ini akan dipercepat 5 hari. Untuk perhitungannya,
persamaan di atas disubstitusi untuk mendapatkan jumlah hari. Untuk menentukan jumlah hari ditentukan dengan cara trial and error atau coba-coba. Perhitungannya adalah sebagai berikut. Dengan volume pekerjaan 240,91 kubik, perhitungan biaya tenaga kerja adalah sebagai berikut. Kapasitas pekerjanya sama 1/0,4 dengan 2,5 meter kubik per orang per hari. Jumlah harinya adalah volume dibagi dengan kapasitas pekerja dikali dengan jumlah pekerja dan dicoba 19 orang. Jumlah harinya didapat 5,07 hari. Jumlah hari ini tidak boleh lebih dari hari yang direncanakan. Yang direncanakan tadi ada 5 hari, maka harus diusahakan mendekati. Dicoba 20 orang dan hasilnya kita dapat 4,81 hari. Untuk pekerjaan galian fondasi lembur dilakukan selama 1 jam setiap harinya. Perhitungannya sebagai berikut. Upah harian mandor adalah Rp110.000 dan upah harian pekerja adalah Rp80.000 per hari. Itu dihitung 8 jam kerja per hari. Selanjutnya dihitung upah per bulan dan upah per jam sesuai dengan peraturan menteri. Untuk waktu kerja 8 jam per hari, upah per hari adalah dikalikan 25 dan upah per jam untuk upah per jam dan upah per bulan dikalikan dengan 1/173. Kemudian upah per jam dikalikan 1,5 untuk 1 jam pertama dan dikalikan 2 untuk 2 jam seterusnya. Jadi perhitungannya adalah sebagai berikut. Upah per bulan untuk mandor adalah 25 dikali Rp110.000 didapatkan Rp3.000.000. Upah per bulan untuk pekerja adalah 25 dikali Rp80.000 didapatkan Rp2.000.000. Upah per jam mandor didapatkan dari 3 juta dikali 1/173 dan didapatkan Rp17.341 per jam. Upah per jam untuk pekerja didapatkan dari upah per bulan pekerja Rp2.000.000 dikali dengan 1/173 dan didapatkan Rp11.561 per jam. Jadi upah pekerja untuk 1 jam lembur adalah untuk mandor 1,5 dikali Rp17.000 dikali 2 orang, karena kebutuhannya adalah 2 orang, didapatkan Rp52.023. Lalu untuk pekerja 1,5 dikalikan Rp11.561 dan dikali 20 orang pekerja, didapatkan hasilnya adalah Rp346.281 per jam. Total upah lembur selama 5 hari adalah Rp52.023 ditambahkan Rp346.281 dikali 5 sebenarnya Rp1.950.220 total upah selama 5 hari adalah Rp9.200.000 ditambahkan Rp1.994.220 dan hasilnya yang didapatkan adalah Rp11.194.220. Selanjutnya untuk perhitungan slope biaya akibat percepatan adalah slope cost, biaya dipersingkat dikurangi biaya normal dibagi waktu normal dikurangi waktu dipersingkat. Hasilnya adalah Rp11.194.220 dikurangi Rp9.520.000 dibagi 7 dikurang 2. Hasilnya adalah Rp837.770 per hari. Jadi kenaikan biaya selama 2 hari adalah Rp1.674.220. Perhitungan cash program pekerjaan galian tanah dapat dilihat dalam tabel berikut. Untuk mempermudah perhitungan trial and error durasi pekerjaan digunakan aplikasi Microsoft Office Excel. Cash program pekerjaan galian tanah seperti berikut. Kita lihat uraian pekerjaan normal itu durasinya adalah 7 hari dengan total biaya Rp9.520.000. Cash program pertama kita rencanakan durasi pekerjaan 6 hari, total biaya meningkat menjadi Rp9.600.000 dengan cost loop Rp80.000 dan biaya percepatan Rp80.000. Berikut juga seperti crash 2, 3, dan 4. Berikutnya ada pekerjaan pas foto kali. Perhitungan cash program pekerjaan pas foto kali dapat dilihat seperti tabel berikut juga. Untuk normalnya, kegiatan tersebut dibutuhkan waktu durasi 10 hari dengan total biaya Rp26.600.000. Dengan cash 1, kita rencanakan kegiatan tersebut selesai dalam 9 hari, maka total biayanya berkurang dari Rp26.460.000 dengan cost loop Rp860.000 dan biaya percepatannya Rp860.000. Berikut juga dengan percobaan cash program 2, 3, dan 4. Berikutnya perhitungan cash program
plesteran dinding mata, dan lainnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya yaitu perhitungan cash program pekerjaan plesteran dinding bata. Dapat dilihat dari tabel di bawah ini. Contohnya uraian kegiatan normal yang pertama yaitu berdurasi 10 hari dengan total biaya pekerjaan sebesar Rp28.400.000. Apabila uraian kegiatan normal mengalami kelas 1, durasi dipersingkat menjadi 9 hari dengan total biaya menjadi Rp33.071.618 dengan total cost loop sebesar Rp4.617.618 dengan biaya percepatan sebanyak Rp4.671.618. Apabila mengalami kelas 2, durasi dipersingkat menjadi 8 hari. Total biaya menjadi Rp34.512.370 dengan total cost loop sebesar Rp3.056.185 dengan biaya percepatan sebanyak Rp6.112.370 sampai seterusnya hingga kelas 4. Berikutnya yaitu perhitungan kelas program pengerjaan rangka plafon baja ringan. Nah, dapat dilihat pada tabel di bawah ini contoh uraian kegiatan hari normal yaitu durasi kegiatan selama 7 hari dengan total biaya sebesar Rp3.640.000. Apabila uraian kegiatan normal mengalami kelas 1, durasi dipersingkat menjadi 6 hari dengan total biaya sebesar Rp4.920.000 dengan besar cost loop yaitu Rp1.280.000 dengan biaya percepatan sebesar Rp1.280.000. Itu berlangsung sampai kelas 4. Nah, selanjutnya perhitungan cash program pekerjaan platform gipsum dapat dilihat pada tabel di bawah ini. Contohnya uraian kegiatan yaitu kegiatan normal, durasi kegiatan yaitu 7 hari dengan total biaya pengerjaan yaitu Rp8.960.000. Dengan uraian kegiatan kelas 2, durasi kegiatan menjadi 5 hari dengan total biaya Rp10.564.162. Cost loop sebesar Rp752.081 dengan biaya percepatan sebesar Rp1.504.192. Nah, hal itu berlaku juga pekerjaan pada lantai keramik. Apabila dibandingkan dengan hari normal, total biaya yang dialami apabila dipersingkat yaitu total biaya akan menjadi semakin besar. Setelah perhitungan cash program masing-masing pekerjaan, selanjutnya perhitungan biaya langsung akibat percepatan dan durasi. Perhitungannya dapat dilihat pada tabel bawah ini. Uraian kegiatan normal yaitu durasi proyek selama 180 hari dengan biaya langsung sebesar Rp1.411.755.509. Apabila uraian kegiatan itu kelas 2, durasi pekerjaan dipercepat selama 12 hari sehingga durasi proyek menjadi selama 168 hari. Nah, mendapat biaya percepatan sebesar Rp10.910.751 yang menyebabkan biaya langsung meningkat menjadi Rp1.431.376.723. Selanjutnya yaitu perhitungan biaya tidak langsung. Adapun rincian biaya tidak langsung atau indirect cost proyek pembangunan gedung peternakan Borneo Balongo dapat dilihat pada tabel di bawah ini. Dari data yang dapat di atas, total biaya tak langsung dapat dirumuskan dengan cara yaitu total gajian per bulan dibagi 30 hari atau jumlah hari dalam satu bulan dikali 180 hari kerja, yaitu jadinya 30.870.000 dibagi dengan 30 dikali 180 hari kerja, jadinya total biaya tak langsung sebesar Rp185.220. Maaf ralat, total biaya tak langsung sebesar Rp185.220.000. Selanjutnya dihitung biaya gaji per hari, total biaya gaji dan total biaya tidak langsung. Biaya gaji per hari dapat dirumuskan dengan total biaya tidak langsung dibagi dengan rumus proyek. Misalnya total biaya tak langsung sebesar Rp185.220.000 dibagi dengan 180 hari kerja. Jadinya gaji per hari yaitu Rp1.029.000 per hari. Nah, total biaya gaji dapat dihitung dengan biaya gaji per hari dikali waktu percepatan. Apabila contoh waktu percepatannya 6 hari, jadinya total biaya gaji yaitu Rp1.229.000 dikali 6 hari, jadinya Rp6.174.000. Kemudian menghitung biaya tak langsung dengan cara total biaya tak langsung dikurangi total biaya gaji. Rp185.220.000 dikurangi Rp6.174.000 yang menghasilkan Rp179.046.046. Untuk tabel lebih rinci perhitungan biaya tidak langsung disajikan pada tabel di bawah ini.
Untuk durasi proyek 180 hari, biaya gaji per hari itu sebesar Rp1.029.000 dengan total biaya gaji Rp1.029.000 dengan total biaya tak langsung sebesar Rp185.220.000. Apabila durasi proyek dipersingkat menjadi 196 hari, durasi dipercepat sebesar 24 hari dengan biaya gaji per hari Rp1.029.000, total biaya gaji sebesar Rp24.696.000 dengan biaya tidak langsung sebesar Rp160.524.000. Setelah didapatkan perhitungan biaya tak langsung selanjutnya, ditambahkan dengan biaya langsung untuk mendapatkan total biaya proyek, perhitungannya disajikan dalam tabel di bawah ini. Untuk durasi proyek 180 hari, biaya langsungnya sebesar Rp1.411.755.509. Untuk besar biaya tak langsungnya yaitu Rp185.220.000. Jadi total biaya proyek untuk 180 hari yaitu sebesar Rp1.556.975.509. Nah, untuk durasi proyek 156 hari, biaya langsungnya yaitu sebesar Rp1.482.983.486 dengan biaya tak langsung sebesar Rp160.524.000. Jadi total biaya proyek yaitu Rp1.623.507.486. Nah, berdasarkan tabel di atas, semakin dipercepat pelaksanaan proyek, maka semakin besar pula biaya yang dibutuhkan. Untuk biaya yang optimal, diambil total biaya proyek sebesar Rp1.604.248.723 dengan umur proyek yaitu selama 198 hari. Selanjutnya, data biaya langsung akibat percepatan, biaya tidak langsung, dan total biaya proyek disajikan dalam grafik-grafik berikut. Grafik yang pertama adalah grafik biaya langsung akibat percepatan. Bisa dilihat dari durasi normal 180 hari, biaya proyeknya adalah sekian biaya langsungnya. Dan jika durasi proyek dipersingkat menjadi 156 hari, maka biaya langsungnya juga akan semakin besar menjadi Rp1.462.000.000 sekian. Berbeda halnya dengan grafik biaya tak langsung terhadap waktu. Jika semakin singkat waktu proyek, misalnya kita persingkat menjadi 156 hari, maka biaya tak langsungnya akan semakin kecil karena biaya tak langsung tersebut merupakan contohnya biaya konsumsi pekerja, listrik, dan kebutuhan lain. Nah, oleh karena itu, jika durasi proyeknya dipersingkat, maka biaya-biaya tidak langsung tersebut akan semakin kecil. Berikut adalah grafik total biaya proyek terhadap waktu. Grafik-grafik ini adalah total biaya langsung dan ditambahkan biaya tak langsung. Jika umur proyek 180 hari atau umur normal, maka biaya total proyek bisa kita lihat sebesar Rp1.596.975.509. Dan untuk percepatan yang optimal, umur proyek yang dipercepat sebesar 12 hari menjadi 168 hari, maka kita bisa lihat total biaya proyek tersebut adalah Rp1.604.248.723. Nah, berikut grafik hubungan biaya langsung dan biaya tak langsung dengan total biaya proyek yang bisa digambarkan sebagai berikut. Kesimpulan yang kami dapat dari presentasi di atas yaitu durasi optimal proyek pembangunan gedung kantor dinas peternakan Kabupaten Bone Bolongo diperoleh 168 hari kerja karena biaya proyek mulai naik ketika durasi proyek semakin dikurangi. Terjadi pengurangan hari sebanyak 12 hari dari durasi normal yaitu 180 hari kerja. Efisiensi waktu proyek sebesar 12 dibagi 180 dikali 100% yaitu 6,67%. Dan biaya optimal proyek pembangunan gedung kantor dinas peternakan Kabupaten Bone Bolongo ditentukan sebesar Rp1.604.248.723. Terjadi kenaikan biaya sebesar Rp3.273.214. Sekian presentasi dari kami Kompas 9. Jika ada kesalahan kata atau kesalahan pengucapan, kami minta maaf. Saya perekan Kompas 9 menutup presentasi ini dengan kepada Mas Santi. Om Santi 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 Om.